Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali, amma ba'd. Ayyuhal hajirun, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ud'uni astajib lakum. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bil murad ayat haqiqatul. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, untuk mengisi wasiat takwa pada kesempatan khutbah Jumat yang pertama ini, khatib hendak menyampaikan salah satu firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 4 ayat 60 yang telah dibacakan di dalam mukadimah tadi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, firman Allah surat 40 surat Ghafir ayat 60 memerintahkan kepada kita semuanya agar senantiasa kita memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atas segala apa yang telah kita butuhkan. Karena itu merupakan ibadah, dikatakan ibadah karena itu merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan, diriwayatkan ada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Suatu hari beliau berjalan ke sebuah pasar, lalu di pasar itu beliau dikerumuni oleh orang-orang. Dan orang-orang tersebut bertanya kepada Ibrahim bin Adham tentang ayat ud'uni astajib lakum. Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, kata Allah bahwa kita diperintahkan untuk memohon dan Allah pasti akan mengabulkan. Dan saya sudah memohon, tapi kenapa doa saya belum dikabulkan? Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, matas qulubukum, karena hatimu telah mati. Kalau hatimu telah mati, bagaimana doamu bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Menurut Ibrahim bin Adham, kematian hati kalian itu, kematian hati kita itu karena 10 hal. Yang pertama, annakum araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan bagi kita semuanya, tapi kalian tidak melaksanakan, tidak menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, tidak totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatimu menjadi mati. Kalau mati berarti doa kamu pun tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annakum qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu. Kalian meyakini dan kalian suka membaca Al-Qur'an, tapi kalian tidak mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terdapat perintah dan larangan. Di dalam Al-Quran terdapat janji dan ancaman. Di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah ulama umat terdahulu. Tapi kalian hanya sekadar membaca tapi tidak mengamalkan nilai-nilai Al-Quran tersebut. Maka itu membuat hati kamu menjadi mati dan doamu pun akan terhalang. Yang ketiga, annakum idda'tum adawat iblis wa yadumuh. Kalian mengaku, mendeklarasikan bahwa iblis itu adalah musuh kita semuanya. Tapi kenapa kalian mengikuti perintah, mengikuti godaan yang mengikuti bujukannya? Ketika kalian mengikuti bujukan iblis, maka mati hati kalian dan doamu akan terhalang. Yang keempat, annakum idda'aytum hubba rasuli wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Kalian mengakui, meyakini bahwa kalian mencintai Rasul, tapi kalian taraktum atharahu, meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, meninggalkan kata-kata Rasul, jauh dari laku-lampang yang contoh Rasulullah SAW. Ketika jauh dari contoh Rasul, maka hatimu menjadi mati dan doamu pun akan tertolak. Yang kelima, idda'tum hubbal jannati wa lam ta'malu laha. Kalian mengakui, kalian menginginkan masuk surga, tapi kalian tidak berusaha untuk meraih surga Allah. Ketika kalian tidak berusaha meraih surga Allah, berarti kalian bohong ingin masuk surga. Ketika kita tidak berusaha untuk mendapatkan surga Allah, maka mati hati kita dan doa kita pun akan terhalang. Yang keenam, annakum idda'tum khaufan nar. Kalian mengakui kalian takut dengan neraka, tapi walam tatahu anil dzunub. Kalian tidak pernah berhenti dari berbuat dosa.
maka itu pun bohong, takut dengan nerakanya, tapi tidak berusaha untuk berhenti dari dosa. Yang ketujuh, idda'aitum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kalian meyakini bahwa mati itu pasti akan terjadi kepada setiap apapun yang memiliki nafas. Seluruh makhluk Allah akan merasakan kematian. Tapi kenapa kalian orang tasta'iddu tidak mempersiapkan untuk bekal ketika kita setelah mati nanti? Yang selanjutnya, yang kedelapan, istaghathum bima yughidhu ghayrikum wa taraktum ma yughidhu anfusikum. Kenapa hati kalian menjadi mati? Karena kalian bertolak kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kalian istaghathum bima yughidhu ghayrikum. Terlalu sibuk mencari aib orang lain dan kalian lupa terhadap aib diri sendiri. Hal demikian pun akan menghalangi dosa doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan, wa ta'kuluna rizqallahi wa lam tashkuru. Kalian memakan rezeki dari Allah, tapi kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian kufur nikmat pun akan menjadi penghalang doa kita untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-10, yang menyebabkan hati kita menjadi mati adalah annakum tadfanuna mautakum wa la ta'tadun. Kalian senantiasa mengurus jenazah, kalian senantiasa menyolatinya, mengkafaninya, lalu mengirimnya ke kuburan, bahkan menguburkannya, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran terhadap kejadian tersebut. Bahwa kita pun pasti akan menyusul orang mati tersebut. Lalu dengan siapa nanti kita dia berdapat sana? Lalu apa yang akan menangani dia? Lalu apa yang akan menyelamatkan dia? Oleh karenanya, hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, bisa jadi kenapa doa-doa kita belum terjawab, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hati kita sudah mati dan terlaksananya atau ada 10 prinsip yang dalam diri kita yang telah disebutkan tadi.